Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 5. Perkenalkan saya Catherine, saya Angel, saya Berarus Billy, saya Randy. Di sini kami akan menjelaskan mengenai studi kasus manajemen pengadaan atau purchasing management. Nah, salah satunya adalah pembuatan model sistem pengadaan bahan baku dengan metode dinamika sistem yang berasal dari tugas akhir David Salvarius Sony Sihombi. Nah, di sini kami menggunakan studi kasus sistem pengadaan bahan pada PT Gunadharma Utama Fabricator. Dengan menggunakan model sistem pengadaan, dapat meningkatkan efisiensi biaya pengadaan bahan baku yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, untuk selengkapnya, mari kita simak video berikut ini. Sebelum membahas lebih dalam lagi mengenai manajemen pengadaan, teman-teman harus memahami terlebih dahulu pengertian manajemen pengadaan apa sih? Nah, jadi manajemen pengadaan merupakan salah satu bagian dari supply chain management yang secara sistematik dan strategis memproses pengadaan baik barang maupun jasa, mulai dari sumber barang sampai ke tempat tujuannya, berdasarkan tepat mutu, jumlah, harga, waktu, sumber, dan tempat untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, pengadaan ini merupakan profit center karena terlibat secara langsung dalam proses produksi dan kegiatan operasi yang menentukan biaya produksi dan hasil kerja pengadaan, yang berakibat terhadap kinerja serta menentukan keuntungan perusahaan. Teman-teman, di sini ada fungsi dan peranan dari manajemen pengadaan itu sendiri. Kalau teman-teman lihat, banyak banget ya fungsi yang bisa didapatkan. Nah, yang pertama itu ada pembelian. Pembelian ini merupakan kegiatan yang lebih difokuskan kepada pembelian barang yang berupa material dan juga peralatan. Yang kedua ada penyewaan. Nah, di sini penyewaan itu merupakan suatu kegiatan sewa-menyewa, baik secara sewa murni maupun sewa dengan opsi untuk membeli. Yang ketiga ini ada konstruksi, yang merupakan kegiatan membangun wujud fisik. Yang keempat, konsultasi, kegiatan jasa keahlian profesional. Yang kelima ada inspeksi, yaitu kegiatan pemeriksaan dan pengujian. Yang keenam ini ada swakelola atau disebut dengan self-management, di mana kegiatan yang dilaksanakan secara sendiri ataupun internal. Yang ketujuh ada tukar tambah atau trade-in, yang merupakan kegiatan tukar-menukar barang dengan membayar selisih harga untuk memperoleh barang yang sesuai dengan kebutuhan operasi, serta menghindari kerugian perusahaan. Yang terakhir ini ada barter, di mana kegiatan tukar-menukar barang bisa dilakukan secara langsung. Teman-teman, di sini ada prinsip pengadaan. Dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan, sejak perencanaannya, kalian harus menerapkan prinsip-prinsip ini. Yang pertama ada efektif. Efektif itu harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan oleh perusahaan. Yang kedua ada efisiensi. Di sini diusahakan dengan menggunakan dana, daya, dan fasilitas yang sekecil-kecilnya untuk mencapai sasaran dalam waktu singkat dan dapat dipertanggungjawabkan serta memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya. Yang ketiga ini ada kompetitif, di mana dilakukan melalui seleksi dan persaingan yang sehat di antara penyediaan barang maupun jasa yang setara dan memenuhi syarat tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas serta transparan. Ngomong-ngomong mengenai transparan, di sini yang dimaksud adalah semua ketentuan dan informasi baik teknis maupun administratif termasuk tata cara evaluasi dan hasil evaluasinya harus bersifat terbuka bagi penyediaan barang dan jasa yang berminat. Yang kelima ini ada adil, di mana tidak diskriminatif dalam memberikan perlakuan bagi semua penyediaan barang maupun jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu. Selanjutnya ada bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip dan kebijaksanaan
serta ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan rantai supply chain. Selanjutnya adalah berpihak kepada produk dalam negeri. Di sini untuk mendukung dan menumbuh kembangkan kemampuan nasional untuk lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional. Yang terakhir ada berwawasan lingkungan, di mana mendukung dan mengembangkan kegiatan dengan memperhatikan kemampuan dan dampak lingkungan. Setelah membahas prinsip pengadaan, di sini ada tugas bagian pengadaan yang harus kalian ketahui juga. Ada 6. Yang pertama itu ada merancang hubungan yang tepat dengan supplier. Lalu kalian bisa memilih supplier tersebut. Yang ketiga ada memilih dan menerapkan teknologi yang cocok untuk bagian pengadaan. Yang keempat juga harus memelihara data item dan data supplier yang dibutuhkan. Yang kelima, melakukan proses pembelian. Yang terakhir adalah mengevaluasi kinerja supplier. Menurut Indrait dan Joko Pranoto, terdapat beberapa cara pembelian. Yang pertama, ada pembelian cara biasa atau pembelian konvensional. Pembelian ini menggunakan surat perintah atau purchase order. Yang kedua, ada pembelian selimut, atau disebut juga dengan blanket order, yaitu suatu persetujuan mengenai sejumlah jenis barang selama waktu tertentu atas dasar harga yang telah disetujui bersama. Ketiga, ada pembelian atas dasar konsinyasi, yaitu kebijakan pembelian yang mengakibatkan perusahaan tidak perlu menyimpan persediaan barang. Keempat, ada pembelian tepat waktu, atau disebut juga just-in-time purchasing. Cara pembelian ini bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan persediaan. Selanjutnya ada sistem kontrak, yaitu kontrak induk yang mencakup berbagai kebutuhan barang dari hasil negosiasi dengan persyaratan, harga, dan waktu penyerahan yang telah disetujui bersama dalam jangka waktu yang lebih panjang. Kemudian ada kontrak jasa dan material. Kontrak ini disebut juga dengan all-in-one contract, yang artinya kontrak jasa yang sudah termasuk material atau suku cadang yang diperlukan. Selain itu, terdapat cara-cara pembelian lain, seperti pesanan melalui telepon, sistem pemesanan elektronik, sistem kas kecil, wesel perintah pembelian, pembelian dengan kartu kredit, dan pesanan terus-menerus. Pada studi kasus ini akan membahas sistem pengadaan pada PT Gunanusa Utama Fabricator. PT Gunanusa Utama Fabricator telah berdiri sejak tahun 1983. Perusahaan ini adalah perusahaan swasta yang bergerak dalam pelaksanaan proyek secara turnkey di bidang energi dan pabrik industri. Fabrikasi PT Gunanusa Utama Fabricator berlokasi di Grenyang, Cilegon, Jawa Barat. Perusahaan ini menyediakan jasa engineering procurement, konstruksi atau fabrikasi, dan instalasi pada industri, seperti industri minyak dan gas, industri petrokimia dan kimia, seperti pupuk, semen, dan lain-lain, industri berat, infrastruktur dan alat pengangkutan material, serta konstruksi pabrik. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode System Dynamics. System Dynamics sendiri adalah metode untuk mempelajari dinamika atau perubahan waktu dari sistem yang kompleks. Sistem dinamis merupakan salah satu metode dalam memecahkan masalah dengan berpikir secara sistem. Sistem dinamis ini menghasilkan model mental yang menggambarkan keterkaitan antar bagian, umpan balik informasi, waktu tunda, sifat non-linearitas dalam subsistem, dan digunakan untuk memahami perilaku sistem. Model yang dibangun adalah untuk menirukan kejadian nyata. Nah, objek penelitian ini adalah perusahaan fabrikasi, yaitu PT Gunanusa Utama Fabricator pada divisi procurement dan marketing. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara. Nah, data hasil penelitian yang diperoleh kemudian akan dibangun menjadi sebuah model dinamis dengan menggunakan software PowerSim Constructor. Data yang telah dikumpulkan tersebut kemudian diinput ke dalam model sebagai level, auxiliary, dan konstanta.
berikut merupakan tahapan pemodelan. Tahapan pemodelan ini terdiri dari 5 langkah, yaitu pemetaan sistem nyata, pembuatan model, input data, simulasi, dan validasi. Yang pertama adalah pemetaan sistem nyata. Ini penulis akan melakukan wawancara dan observasi ke perusahaan dengan tujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi dalam proses pengadaan bahan baku. Yang kedua adalah pembuatan model. Ini dengan menerjemahkan CLD ke dalam bahasa program, dan hasilnya itu merupakan diagram alir atau stock flow diagram. Yang ketiga merupakan input data. Ini akan memasukkan data pada variabel yang ada di dalam stock flow diagram. Yang keempat, simulasi. Ini akan melakukan simulasi model stock flow diagram yang sudah dibangun. Yang kelima, validasi. Ini merupakan memvalidasi model yang telah dibuat dengan tujuan untuk menilai keabsahan suatu model yang telah dibuat pada simulasi tadi. Lalu pengolahan data. Tahap pertama adalah pembuatan model sistem sekarang. Pemetaan sistem nyata menggunakan causal loop diagram atau CLD. Dari gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa pemenuhan bahan baku yang menggunakan sistem pemesanan satu kali saja tersendat karena lamanya mencari supplier, sehingga biaya pengadaan menjadi tinggi yang menyebabkan tingginya harga jual produk dari perusahaan. Akibat dari tingginya harga jual, terjadi penurunan minat pembeli sehingga pemasaran perlu ditingkatkan untuk menaikkan minta pembeli dan juga untuk pencapaian target. Setelah membuat causal loop diagram, akhirnya dapat membuat stock flow diagram. Dan habis itu dapat melakukan simulasi dan dapat lihat bahwa pencapaian target 5 tahun yang akan datang akan selalu meningkat. Akan tetapi cadangan bahan baku akan terhambat seperti pada stock flow diagram dikarenakan sistem ini memesan barang hanya sekali tanpa ada kesinambungan dengan pihak supplier. Hal ini akan mengganggu jalannya proses produksi pada perusahaan dan tingginya biaya yang dibutuhkan untuk pembelian bahan baku gas. Setelah melakukan simulasi pada model sekarang, maka langkah selanjutnya adalah melakukan simulasi pada model usulan. Dan perusahaan merubah sistem pemesanan bahan baku gas yang sedang berjalan menjadi perusahaan mengadakan kontrak kerjasama dengan pihak supplier selama 1 tahun untuk pengadaan bahan baku. Dan hasilnya tidak terjadi penundaan bahan baku karena lamanya mencari supplier sehingga biaya pengadaan menjadi tinggi yang menyebabkan tingginya harga jual dari produk perusahaan ini. Akibat dari tingginya harga jual terjadi penurunan minat pembeli sehingga pemasaran perlu ditingkatkan untuk menaikkan minta pembeli dan juga untuk pencapaian target. Setelah membuat causal loop diagram, akhirnya dapat membuat stock flow diagram dan akhirnya dapat melakukan simulasi. Dan dapat dilihat bahwa pencapaian target dapat lebih cepat tercapai daripada sebelumnya dan nilainya juga lebih tinggi daripada sistem yang lama. Lalu kelancaran cadangan bahan baku juga tidak terhambat karena tidak ada delay pada laju pengadaan. Nah, selanjutnya terdapat perbandingan sistem lama yang terdapat pada gambar sebelah kiri dengan sistem usulan yang baru yang terdapat pada gambar sebelah kanan. Dari gambar ini dapat terlihat bahwa pada awalnya itu tidak terlalu berbeda dalam pencapaian target antara sistem lama dengan sistem yang baru. Namun pada dalam jangka waktu 4 tahun ke depan, sistem yang baru ini terlihat lebih cepat meningkat dikarenakan adanya pemesanan bahan baku yang telah berubah menjadi sistem kontrak. Nah, dengan sistem ini, harga untuk bahan baku yang dipesan akan selalu tetap dalam jangka waktu 1 tahun dan kelancaran pengadaan baku tidak terganggu karena adanya kepastian pengiriman dari supplier ke perusahaan yang telah diikat kontrak kerjasama yang disepakati oleh kedua belah pihak. Sehingga hal ini mengakibatkan tidak adanya delay dalam pengadaan bahan baku yang dapat mengganggu proses produksi yang dijalani oleh perusahaan. Kemudian terdapat validasi sistem yang baru. Selain kita mengusulkan sistem yang baru, kita juga harus memvalidasi sistem yang baru tersebut. Di mana dari gambar kita dapat melihat bahwa antara grafik antara target hasil simulasi dan aktual mempunyai pola yang sama atau mirip, sehingga model dapat dikatakan valid. Nah, selanjutnya kesimpulan. Yang pertama itu,
Model pengadaan bahan baku gas dengan sistem pemesanan satu kali, target lebih lama tercapai untuk 5 tahun mendatang, di mana pemesanan barang yang hanya satu kali menyebabkan adanya delay akibat tidak adanya ketidakpastian jadwal pemesanan dan pengiriman bahan baku gas yang dibutuhkan oleh perusahaan. Hal ini terjadi akibat perusahaan harus mencari dahulu perusahaan mana yang dapat memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh perusahaan untuk memenuhi kegiatan produksinya setiap kali bahan baku gas yang dibutuhkan sudah habis terpakai. Nah, kemudian yang kedua itu terdapat model pengadaan bahan baku gas dengan sistem kontrak. Target lebih cepat tercapai untuk 5 tahun mendatang, di mana dengan pemesanan barang yang menggunakan sistem kontrak tidak menyebabkan adanya delay, karena tidak adanya ketidakpastian jadwal pemesanan dan pengiriman bahan baku gas yang dibutuhkan oleh perusahaan. Di mana hal ini juga telah diatur oleh pihak perusahaan bekerjasama dengan pihak supplier yang telah menandatangani kontrak, sehingga tidak mengganggu kegiatan produksinya setiap kali bahan baku gas sudah habis terpakai. Yang ketiga, model dinamis yang baru lebih cepat meningkatkan targetnya dibandingkan dengan model dinamis yang lama. Yang keempat, model yang dibuat dapat mewakili keadaan aktual dan pola yang cenderung naik, dengan hasil penyimpangan antara target hasil simulasi dan aktual di bawah 10%. Kemudian selanjutnya terdapat saran yang diberikan oleh penulis untuk pihak perusahaan, di mana yang pertama itu untuk melakukan evaluasi sistem berjalan secara berkala agar tidak terjadi kenaikan biaya dalam pengadaan bahan baku gas. Dan yang kedua, dapat mengubah sistem lama menjadi sistem kontrak. Setelah menonton video ini, semoga kita dapat lebih memahami manajemen pengadaan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.